Oke, langsung kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu juga, kita akan langsung saja ya. Di ini dengan mata kuliah database server, topik dari pembicaraan, maaf, topik dari yang akan kita bahas pada hari ini adalah trigger ya dalam database server, tentunya ya. Oke, trigger adalah TSQL yang disimpan pada database server dan akan diaktifasi melalui event ketika melakukan statement-statement SQL. Misalnya insert, delete, update pada sebuah tabel ya. Trigger dapat membantu dalam menjaga konsistensi dan integritas data. Nah, seperti kemarin ya untuk view dan lain sebagainya itu untuk sebenarnya itu adalah fitur tambahan ya. Kalian boleh gunakan, kalian boleh tidak gunakan. Ini untuk tentunya ada keunggulan atau kelebihan daripada untuk fitur-fitur tersebut ya. Untuk yang kemarin kan kita bahas mengenai dari beberapa pertemuan kemarin kan kita sudah membahas yang mengenai join itu apa, view itu apa, kemudian stored prosedur itu apa. Itu adalah yang seperti yang saya katakan, yaitu itu tambahan fitur di dalam MySQL ya, tapi tentunya akan lebih bagus digunakan dan tidak digunakan juga tidak apa-apa, tapi mempunyai kelebihan tersendiri ya. Misalkan dengan storage ataupun view kemarin itu kita bisa menampilkan beberapa data saja, kemudian untuk storage itu apa saja itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu kembali ke masing-masing ya. Semisal kalian mau menggunakannya silahkan, kalau tidak sebenarnya tidak apa-apa ya, karena untuk data itu memang sudah tersedia di dalam database-nya. Tapi hanya fitur-fitur tersebut adalah mempunyai kelebihan masing-masing ya, kelebihan tersendiri ya. Semisal menampilkan beberapa data saja, kemudian untuk kemarin storage itu bisa apa namanya, perintah, kita menuliskan perintah satu dan bisa digunakan dalam ke perintah berikutnya, itu tidak perlu menuliskan lagi. Nah, beda dengan untuk view ya. Kalau view itu memang harus menuliskan untuk perintah dari SQL-nya itu secara terus-menerus apabila kita menginginkan pengaksesan dalam suatu database tersebut. Nah, itu bedanya. Jadi kalian bisa simpulkan ya masing-masing dari fitur-fitur yang sudah saya terangkan itu apa saja, silahkan disimpulkan. Untuk trigger sendiri sama ya, ada create trigger sendiri adalah create trigger, nama triggernya nanti kalian akan membuat trigger apa. Nah, on name table, nah tabel yang akan kalian uh, buat untuk triggernya itu tabel apa, kemudian nama viewnya ya yang akan ditampilkan, kemudian for after instead of insert update delete. Nah, tergantung kalian akan memasukkan untuk perintah apa yang ada di yang akan kalian seleksi, akan kalian tampilkan. Misalkan SQL statement. Nah, ini adalah trigger SQL ya. Nah, ini untuk create trigger seperti itu kiranya ya. Nanti kalian bisa coba dengan tabel yang sudah kalian buat kemarin ya, sama dengan views, apa namanya, stored prosedur dan lain sebagainya, itu bisa digunakan dalam satu tabel saja ya yang kalian buat. Kemudian ada alter trigger, nama trigger on name. Nah, ini untuk menamai kembali ya. Insert update. Nah, ini sama. Kemudian drop adalah untuk delete atau untuk menghapus. Drop trigger. Nah, misalkan kalian sudah membuat trigger di dalam suatu tabel atau database kalian, misalkan ingin menghapusnya, kalian bisa menggunakan drop trigger ya. Alter trigger ini untuk nama triggernya menamai ulang ya. Oke, kemudian ada trigger event. Nah, nama event after for insert, misalkan ini untuk statement insert ya, atau memasukkan ke dalam tabel misalkan. Nah, untuk after for update ini adalah statement update ya, untuk mengubah
delete ini adalah untuk statement delete, untuk menghapus. Nah, untuk menonaktifkan trigger yang sudah kita buat bagaimana? Bisa ya, disable trigger, nama trigger on table view. Nah, ini semisal kalian mau menonaktifkan, semisal mau menghapus ya silahkan di drop saja. Kalau di dalam database yang kalian buat tersebut ternyata tidak lagi dibutuhkan untuk trigger yang kalian maksud, yang kalian buat tadi, itu bisa kalian drop atau hapus ya. Atau kalau tidak menghapus, kalian bisa menonaktifkan saja. Jadi trigger masih ada, akan tetapi dia tidak aktif. Dengan cara apa? Dengan disable trigger, nama trigger on table view. Ini untuk perintah SQL-nya ya, perintah di query-nya. Nah, contoh trigger insert-nya bagaimana ini bisa kita lihat ya, event pada tabel material. Misalkan ya, ini sebagai contoh saja untuk insert into material. Kita insert ke tabel material, values, gitar UNT 110 speed. Nah, ini misalkan harganya ya. Jadi insert into material file, nah, ini data telah diinsert. Satu row affected, jadi satu data kita telah kita insertkan, kita masukkan ya. Jadi seperti ini untuk insert trigger pada tabelnya ya. Nah, test trigger eventnya insert into material value. Nah, ini di sini sama ya, tadi untuk menginsertkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel material ini ya. Ini tabel apa? Oh iya, tabel material ya. Jadi dengan insert trigger tadi ya, kalau menggunakan lewat trigger bisa seperti itu. Alias in trigger, dalam trigger dikenal istilah alias atau referensi, AS ya biasanya ya. Yaitu sejenis variabel resulted yang menyimpan nilai dari suatu kolom di dalam tabel. Kemudian ada inserted, tabel virtual untuk menampung nilai pada trigger event insert dan update. Kemudian deleted, tabel virtual untuk menampung nilai pada trigger event delete dan update. Di sini ada 3 ini ya, in trigger, inserted maupun deleted ya. Untuk inserted sendiri adalah menampung nilai insert dan update-nya. Kemudian untuk deleted ini untuk yang di delete dan update-nya itu masuk ke dalam tabel virtual untuk deleted ya, atau delete. Jika dilihat dari tabel eventnya adalah insert, insertnya berisi inserted row, kemudian deleted empty. Kalau deleted karena dia hapus ya. Kemudian update berisi row setelah diupdate, jadi baris setelah diupdate itu akan berubah biasanya, karena semisal kita merubah, menambahkan atau mengurangi itu tentunya akan berubah ya. Kemudian untuk delete-nya adalah berisi row sebelum diupdate. Kemudian untuk delete empty untuk inserted-nya ya, delete-nya karena dia sudah terdelete jadi dia empty, kosong. Kemudian untuk di dalam row, bukan row ya ini, maaf, di dalam virtual deleted-nya dia berisi row sebelum di delete-nya. Nah, untuk update tadi berisi row atau baris sebelum di-update. Nah, ini jika dilihat dari tabel. Nah, contoh insert trigger, maaf, pada tabel material ya ini ya. Bisa kita lihat untuk alter trigger ini untuk material after insert, on material after insert as alias begin declared kode barang INT, nama barang varchar 35, select kode barang material number, nama barang material description from inserted, print data dengan spesifikasi. Ini adalah untuk ini sebenarnya untuk update ya, ini alter trigger TRG material after insert, on material insert. Nah, ini bisa kalian dicoba ya untuk dengan tabel yang kalian ada ya, insert into material values. Ini untuk penginsertan atau penginputan data baru, data spesifikasi, kode barangnya di sini ada. Kemudian nama barangnya adalah gitar, telah diinsert satu. Nah, ini
delete trigger untuk delete trigger event pada tabel material untuk mendelete ya. Create trigger material after delete on material after delete as declare nama barang varchar. Jadi print data nama barang telah dihapus. Nah, ini from delete. Jadi diambil untuk yang di delete ini adalah di nama barang dari material description-nya itu. Delete from material where material number. Nah, ini sesuai yang akan dihapus ya. Misalkan untuk 30022 ini adalah gitar, nama barang gitar, maka gitar akan telah dihapus. Nah, dengan cara tadi create trigger untuk delete di sini ya. Untuk delete ternyata dia perintahnya untuk SQL-nya seperti ini. Kemudian ada trigger update. Nah, tidak seperti event trigger insert dan delete, trigger update memiliki dua tabel virtual, yaitu inserted dan deleted, all and new, Oracle dan MySQL. Di mana delete all data sebelum diupdate dan inserted new data setelah diupdate. Jadi ini untuk update ya. Jadi ada dua tabel virtual nantinya, yaitu ada inserted dan delete. Kenapa? Untuk update sendiri kan ada all and new. Jadi di mana delete all adalah data sebelum diupdate, kemudian setelah dan inserted new data setelah diupdate itu kan berubah, tentunya ada dua tabel virtual ya. Jadi ada untuk data yang lama dan data yang baru untuk trigger update ya. Beda dengan untuk event insert dan delete tadi ya. Tapi untuk update sendiri dia ada dua tabel virtual tentunya, karena akan menampung data lama yang sebelum diupdate, kemudian data baru setelah diupdate itu kan tentunya ada perbedaan ya. Nah, di situ yang dimasukkan untuk kenapa trigger update ada dua tabel virtual, karena seperti itu. Nah, contohnya trigger update nama barang pada tabel material. Nah, ini bisa ini memakai CMD ya. Misalkan kalian menggunakan bahasa query SQL-nya di PHP MyAdmin bisa sebenarnya. Kalian tinggal tuliskan seperti ini saja, bisa kalian coba-coba ya untuk create trigger material update on material after update. Nah, ini misal nama barang all-nya itu deklarasinya ya, nama barang all, kemudian nama barang new ini adalah setelah diupdate ya. Misal nama barang all material from deleted. Kemudian material from inserted untuk yang barang baru ya. Kemudian print nama barang telah diubah dari nama barang all menjadi nama barang new. Nah, seperti ini ya. Update material set material description BMB where material number 30002 misalkan. Nama barang telah diubah dari BMX menjadi BMB. Nah, ini contohnya ya, untuk contoh pengupdatean dari BMX menjadi BMB ya. Sebenarnya ini sama halnya dengan penampil seperti kemarin view ya, cuma bedanya kita menggunakan trigger saja untuk perintah SQL-nya saja yang berbeda. Pada intinya itu sama sebenarnya. Saat kita mengupdate sebuah data di tabel atau data isi di dalam tabel di database-nya, itu tentunya kalian tahu ya, untuk mengupdate itu update, kemudian untuk menghapus itu delete, menambah itu insert, itu sebenarnya sama, cuma beda untuk perintah dan caranya saja ya untuk mengenai trigger ya. Jadi kalian bisa coba bandingkan ya, kalian pahami dari awal mengenai view itu bagaimana, untuk yang normalnya itu bagaimana, kemudian view itu bagaimana, terus join tabel, kemudian stored, prosedur, trigger dan seterusnya. Itu perbedaannya apa, bisa kalian pahami ya nanti ya. Memeriksa kolom yang diupdate dengan update. Nah, ini untuk pemeriksaan yang sudah terupdate ya, bisa kalian tulis seperti ini nanti.
Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa tidak terlalu banyak untuk materi yang saya sampaikan mengenai trigger ya. Nanti bisa kalian pahami sendiri untuk tambahan masing-masing ya. Semisal uh, masih kurang paham juga, bisa kalian tambahkan untuk kembangkan sendiri dengan referensi terkait mengenai trigger. Mengenai trigger itu banyak ya di repositori universitas-universitas maupun di blog-blog dan yang lain sebagainya. Untuk yang lebih terpercaya mungkin dengan repositori universitas terkait ya, universitas kita maupun di luar universitas kita itu sebenarnya banyak sudah ada ya. Oke, seperti itu saja untuk minggu depan, uh, hari tenang ya. Silahkan dipersiapkan untuk selanjutnya akan kita adakan ujian akhir semester ya, dengan tentunya mengumpulkan beberapa tugas yang dalam pembuatan database dan action-action ataupun perintah-perintah tambahan mengenai view, stored procedure dan lain sebagainya, itu nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk filenya ya. Nanti akan saya buatkan dalam folder di classroomnya pada saat UAS ya. Jadi nanti kalian dikumpulkan di situ. Oke, terima kasih. Seperti itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya, bisa dipelajari kembali. Untuk materi saya upload di atau share di Classroom setelah pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.